Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Gemilang Agustin, Prodi Manajemen dengan NIM 289205018 semester 4 Universitas Pancasakti D. Untuk mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu Ibu Eti Idayani, SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai beberapa materi pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir semester saya. Berikut ini penjelasannya. Pengertian tabu search. Tabu search merupakan salah satu metode pemecahan permasalahan optimasi kombinatorial yang bergabung ke dalam local search methods. Metode ini bertujuan untuk mengefektifkan proses pencarian solusi terbaik dari suatu permasalahan optimasi kombinatorial yang berskala besar bersifat NP-hard. Contohnya permasalahan penjadwalan job shop dengan waktu komputasi yang relatif lebih kecil, namun tanpa ada jaminan akan tercapainya solusi yang optimal. Simulated annealing atau SA adalah teknik probabilistik untuk mendekati optimum global dari fungsi yang diberikan. Secara khusus merupakan metaheuristik untuk memperkirakan pengoptimalan global dalam ruang pencarian yang besar untuk masalah pengoptimalan. Ini sering digunakan ketika ruang pencarian diskrit, misalnya masalah penjual keliling, masalah kepuasan boolean, prediksi struktur protein, dan penjadwalan job shop. Untuk masalah di mana menemukan perkiraan optimum global lebih penting daripada menemukan optimum lokal yang tepat dalam jumlah waktu yang tetap. Simulasi anil mungkin lebih disukai daripada algoritma eksak seperti penurunan gradien atau cabang dan terikat. Teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini mengatakan berapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Dalam penafsiran frekuentis, teorema ini menjelaskan representasi inverse probabilitas dua kejadian. Teorema ini merupakan dasar dari statistika Bayes dan memiliki penerapan dalam sains rekayasa ilmu ekonomi, terutama ilmu ekonomi mikro, teori permainan kedokteran, dan hukum. Penerapan teorema Bayes untuk memperbarui kepercayaan dinamakan inference bias. Metode Kertaintli faktor adalah metode yang mendefinisikan keyakinan terhadap suatu fakta atau aturan berdasarkan tingkat keyakinan seseorang pakar. Perhitungan metode Kertaintli faktor dilakukan dengan menghitung nilai perkalian antara nilai CF user dan nilai CF pakar dan menghasilkan nilai CF kombinasi. Teori Damster-Sapper adalah teori matematika bukti berdasarkan fungsi keyakinan dan penalaran yang masuk akal yang dilakukan untuk menggabungkan bagian yang terpisah dari informasi. Damster-Sapper adalah teori alternatif atau teori probabilistik tradisional untuk representasi matematis dari ketidakpastian. Sistem pakar atau expert system adalah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia, di mana pengetahuan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah komputer dan kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya membutuhkan kepakaran atau keahlian manusia. Contoh sistem pakar dan aplikasinya. Setelah memahami pengertian umum mengenai sistem pakar dan berbagai teorinya, di bawah ini merupakan beberapa contoh sistem pakar dan aplikasi serta pengembangannya. Yang pertama ada Sopwith, merupakan analisis secret elektronik. Yang kedua Qualio, membantu memberikan keputusan bagi seorang manajer dalam hal stockbroker dan investasi. Yang ketiga ada Prospector, biasanya digunakan di
geologi untuk membantu mencari dan menemukan deposit. Sistem pakar ini didesain oleh Civil Research Institute pada tahun 70-an. Yang keempat ada General Atom, yaitu mengidentifikasi struktur organik yang tidak dikenal melalui analisis spektrum massa dan ilmu kimia. Yang kelima ada Deep Matter Advisor, digunakan oleh Schlumberger untuk menganalisis data dalam pengeboran minyak. Yang keenam ada Michin, mengidentifikasi bakteri yang menyebabkan infeksi dan merekomendasikan abiotik dengan dosis yang sesuai dengan berat tubuh pasien. Suatu himpunan kabur atau himpunan fuzi adalah suatu himpunan objek-objek yang keanggotaannya tidak dapat ditentukan secara tegas, namun diterangkan dengan suatu fungsi keanggotaan yang menentukan derajat keanggotaan objek-objek tersebut. Himpunan kabur merupakan dasar dari logika kabur. Operator Zadeh. Himpunan fuzi dapat dikombinasikan dan dimodifikasi. Dalam beberapa operasi himpunan, nilai keanggotaan yang diperoleh dari hasil operasi himpunan disebut Weierstrass atau A-min predikat. Ada 3 jenis operator Zadeh, antara lain adalah operator AND, OR, and NOT. Pengertian fuzzy inference system adalah proses merumuskan pemetaan dari input yang memberikan ke output dengan menggunakan logika fuzzy. Menurut Kusuma Dewi pada tahun 2002, pemetaan tersebut dapat menjadi dasar dari keputusan yang akan dibuat. Fuzzy Inference System atau FIS, metode Tsukamoto adalah sistem penunjang keputusan, didefinisikan sebagai suatu sistem informasi untuk membantu manajer level menengah untuk proses pengambilan keputusan setengah terstruktur atau semi-struktur supaya lebih efektif dengan menggunakan model-model analitis dan data yang tersedia. Komponen-komponen JST. Yang pertama, jaringan syaraf biologis merupakan kumpulan dari sel-sel syaraf atau neuron. Yang kedua, neuron mempunyai tugas mengelola informasi. Yang ketiga, komponen-komponen utama sebuah neuron dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama dendrit, bertugas untuk menerima informasi. Yang kedua, soma atau badan sel, berfungsi sebagai pengelolaan informasi. Yang ketiga ada akson atau neurit, bertugas mengirimkan impuls-impuls ke sel syaraf lainnya. Jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network. Jaringan syaraf tiruan merupakan salah satu sistem pemrosesan informasi yang didesain dengan menirukan cara kerja otak manusia dalam menyelesaikan suatu masalah dengan melakukan proses belajar melalui perubahan bobot sinapsisnya. Fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi merupakan formula matematika yang menentukan output suatu neuron. Terdapat beberapa jenis fungsi aktivasi. Yang pertama yaitu fungsi threshold atau batas ambang, yang kedua fungsi sigmoid, yang ketiga fungsi identitas. HAP rule adalah aturan pelatihan yang paling awal dan paling sederhana untuk jaringan syaraf tiruan secara umum. Pada aturan HAP ini pelatihan yang terjadi yaitu dengan memodifikasi kekuatan sinapsis atau bobot. Delta rule merupakan aturan yang berdasarkan pada ide sederhana yaitu secara kesinambungan memodifikasi stray koneksi untuk mereduksi selisih atau beda disebut delta antara nilai keluaran yang diinginkan terhadap nilai keluaran saat itu dari hasil pemrosesan elemennya. Dalam
ilmu pembelajaran mesin, perseptron adalah algoritme pada pembelajaran terbimbing untuk melakukan klasifikasi biner atau dua jenis. Klasifikasi biner menggunakan suatu fungsi yang menentukan suatu data termasuk dalam suatu kelompok atau tidak. Algoritma genetika adalah algoritma komputasi yang diinspirasi teori evolusi yang kemudian diadopsi menjadi algoritma komputasi yang biasa digunakan untuk memecahkan suatu pencarian nilai dalam sebuah masalah optimasi. Sel neuron terdiri atas beberapa bagian yaitu dendrit, yaitu menjuluran ke arah luar badan sel yang berperan sebagai penerima sinyal atau impuls. Badan sel yaitu bagian utama neuron yang memiliki inti sel. Akson atau neurit yaitu penjuluran badan sel yang berfungsi mengirimkan sinyal atau impuls. Fungsi aktivasi merupakan fungsi yang digunakan pada jaringan syaraf untuk mengaktifkan atau tidak mengaktifkan neuron. Salah satu aplikasi algoritma genetika adalah pada permasalahan optimasi kombinasi, yaitu mendapatkan suatu nilai solusi optimal terhadap suatu permasalahan yang mempunyai banyak kemungkinan solusi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun pengucapan yang saya ucapkan. Saya Deka Gembila Agustin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.